البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus samina asyar, hadis yang ke-18, wan Abi Umarah al-Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah SAW bisab'. Rasulullah SAW memerintahkan kami dengan 7 perkara, wa nahana an sab', melarang kami dari 7 perkara juga. Baik. Kemudian apa? Disebutkan amarona bi iyadatil marid, memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, wattiba'il janaiz, dan mengikuti jenazah, tasmiyatil atis. Tasmiyah atau tasmid ya. Tasmitil atis, dan yaitu mengucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin. Wa ibraril muqsim, dan memenuhi sumpah orang yang bersumpah. Wa nasril madlum, dan menolong orang yang terdolimi. Wa ijabatit da'i, dan memenuhi panggilan orang yang memanggil. Wa ifsya'is salam, dan menebarkan salam. Wa nahana an khawatim, melarang kami dari cincin au takhattumin bizahab, atau yaitu memakai cincin dengan emas. Maksudnya boleh jadi lafadznya khawatim, boleh jadi lafadznya adalah takhattum, itu boleh jadi. Al-muhim memakai cincin emas. Wa ansyurbin bil fiddah, dan dari apa? Meminum bejana atau cawan yang terbuat dari perak. Wa anil mayasiril humar, yaitu memakai kain-kain sutra yang berwarna merah. Wa anil qassi, nanti akan disebutkan di sini qassi, yaitu adalah dari sutra juga, sejenis sutra. Kain yang dia itu dicampur atau ditenun atau dijalin dengan sutra. Kemudian wa'an lubsil harir, dan dari memakai sutra. Wal istabrak, yaitu yang tebal. Wadibat, yaitu sutra itu sendiri. Ini semuanya hampir sama, intinya adalah sutra. Kalau istabrak itu adalah apa? Sutra yang tebal. Sundus itu sutra yang nipis. Kira-kira terbalik enggak ya? Barangkali terbalik, ana lupa itu istabrak. Baik, kita ambil dulu. Kita baca dulu kalam Imam Nawawi di sini. Mayasir, yaitu maksudnya adalah sesuatu yang dibuat dari sutra dan digunakan untuk mengelilingi kain katun dan sebagainya, yaitu tepi-tepinya, itu mayasir. Dan dia itu dijadikan untuk perhiasan unta, boleh jadi, yaitu apa? Pada pelana unta, atau yaitu menjadi bagian-bagian dari baju unta itu yang diduduki oleh pengendaranya. Kalau qassi, kata beliau, yaitu baju-baju yang ditenun dari sutra dan juga dari kain katun yang bercampur dengan sutra. Baik, hadis tadi muttafaqun alaih, dan dalam riwayat yang lain insyadidhallah fis sab'il awwal, yaitu apa? Melarang dari mengumumkan barang yang hilang. Maksudnya adalah apa? Termasuk dari larangan adalah mengumumkan barang hilang, maksudnya adalah di masjid sebagaimana dalam hadis yang lain. Baik, kita ambil pembahasan di sini. 7 yang pertama maksudnya adalah dalam larangan. Baik, kata Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan di sini amarona Rasulullah SAW bisab'. Rasulullah SAW melarang kami, memerintahkan kami dengan 7 perkara. Hadis yang lain menunjukkan Rasulullah memerintahkan 10 perkara dan seterusnya. Terkadang Rasulullah memerintahkan 3 perkara. Ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang yang dihadapi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, bahwasanya awamir Rasulullah SAW dan ajwibatu Rasulullah SAW itu disesuaikan dengan orang yang di hadapan beliau.
perintah-perintah, demikian pula larangan-larangan, begitu pula jawaban terhadap pertanyaan itu disesuaikan dengan orang yang di hadapan beliau. Makanya terkadang Rasulullah memerintahkan 3 perkara kepada Abu Darda, kepada Abu Hurairah. Terkadang memerintahkan dengan 7 perkara, yaitu kepada siapa? Kepada Abi Dzar. Nah, sekarang memerintahkan 7 perkara kepada Al-Bara' bin Azib. Terkadang sebagaimana yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Hakim dengan sanad yang sahih memerintahkan 10 perkara. Jadi tergantung keadaan orang yang beliau hadapi. Kemudian wanahana an sab' dan melarang kami dari 7 perkara. Setelah itu beliau memperinci. Ini istilahnya dalam balaghah adalah al-laf wan nasr, yaitu semula adalah ijmal, kemudian fasal, yaitu semula menyebutkan secara global, kemudian mulai memperinci. Tayyib, sekarang diperinci. Amarona bi iyadatil marid, memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, dan ini telah kita sebutkan di dalam beberapa pertemuan yang lalu. Karena ini adalah bagian dari hak seorang muslim, dan ini adalah yaitu untuk memenuhi keperluan manusia. Kita tahu manusia terjadi perselisihan dengan ulama, manusia itu berasal dari istilah apa itu? Maka untuk masalah ini, dan itu yang paling tepat adalah dari nasa, yaitu seseorang yang dia akan selalu istiqnas dengan orang lain. Secara umum manusia itu hidupnya adalah bermasyarakat. Tidak mungkin segala keperluan itu tercukupi dengan dirinya sendiri. Dia perlu berhubungan dengan ayah ibunya, perlu berhubungan dengan saudara-saudaranya, perlu berhubungan dengan anak dan kerabatnya, dan seterusnya. Perlu berhubungan dengan tetangga, atau kalau jual beli perlu berhubungan dengan orang-orang di pekan, di pasar, dan lain-lain. Nah, itu adalah bagian dari karakter asli manusia, yasta'nis dengan orang lain. Makanya kalau dia dilahirkan tahu-tahu sendirian, maka dia akan yastauhish, dia akan merasa kesepian, dan seterusnya, karena tidak mampu dia memenuhi keperluannya sendirian. Makanya termasuk perkara yang menyebabkan jiwa manusia melemah adalah kalau ketika dia apabila dia itu selalu diserang oleh penyakit, dalam keadaan tidak ada yang mau membantu, maka dia akan melemah. Maka Rasulullah SAW mensyariatkan adanya iyadatul marid. Walaupun tidak selalu orang yang datang itu membawa makanan atau minuman, tetapi kehadiran mereka itu akan menghibur. Tahu bahwasanya dia tidak tidak menghadapi penyakit itu sendirian. Saudara-saudara yang lain juga ikut sedih, ikut berduka cita, ikut yaitu mengucapkan takziah dan sebagainya, yaitu hiburan. Takziah dalam artian hiburan. Baik, yang kedua wattiba'il janais, ini juga telah dibahas, dan ini adalah fardu kifayah. Wa tashmitil atis, yaitu mendoakan orang yang bersin, dan telah dijelaskan di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, yang dimaksud adalah kalau dia mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim itu, kalau dia memuji Allah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang baru dari dalam rangkaian bab ini, yaitu ibraril muqsim, yaitu memenuhi orang yang bersumpah. Maksudnya bagaimana ini? Menjadi kebiasaan dari orang-orang di zaman jahiliyah, dan itu dibolehkan di dalam Islam, yaitu kalau seseorang itu meminta atau memanggil, maka kalau tidak dipenuhi maka dia sampai bersumpah. Dan ini diizinkan di dalam Islam asalkan tidak menyulitkan saudaranya. Makanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, yaitu tentang kisah wafatnya cucu Rasulullah SAW, cucu dari pihak Zainab kalau tidak salah, yaitu si putrinya ini ketika memberikan utusan kepada Rasulullah bahwasanya anna waladaha ihtadar, bahwasanya anaknya itu mengalami ihtidar, yaitu sudah menjelang sakaratul maut. Maka meminta Rasulullah untuk datang. Maka Rasulullah kirimkan pesan lagi mengatakan yaitu iltasbiri wal tahtasibi, yaitu hendaknya engkau sabar dan hendaknya engkau itu ihtisab, yaitu mencari pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian utusan itu setelah kesana dan menyampaikan pesan, kemudian datang lagi mengatakan annaha qad aqsamat anta'tiyaha, yaitu dia bersumpah untuk betul-betul Rasulullah datang. Sementara Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, maka Rasulullah SAW yus'alu an syai'in fayaqulu la. Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Maka beliau pun berangkat bersama
sejumlah para sahabat untuk apa? Memenuhi panggilan tadi. Karena apa? Sudah sampai tingkat dia bersumpah. Dan ini adalah boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ini boleh, tetapi apa? Dengan syarat tidak sampai menyusahkan orang yang disumpah tadi itu, diminta dengan sumpah tadi. Maka termasuk dari apa yang diizinkan Rasulullah di sini adalah apa? Kalau memang kita diminta atau dipanggil sampai tingkat sumpah, maka hendaknya kita datangi itu. Agar apa? Jangan sampai apa? Orangnya rugi nanti. Kenapa? Kalau dia betul-betul bersumpah dengan niat, bukan hanya laghul qaul, maka kalau orang yang tidak memenuhi sumpahnya itu, kalau orang yang diminta tadi tidak memenuhi sumpahnya, maka orang yang bersumpah harus membayar apa? Kafarah. Nah, pening sendiri dia nanti. La yu'akhidukumullahu billaghwi. Apa itu? Kenapa? Fi aimanikum. Iya. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fa kafaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Yaitu Allah tidak menghukum kalian dikarenakan sumpah-sumpah kalian yang kalian lakukan tanpa, yaitu sekedar permainan saja, yaitu ucapan lidah. Tetapi Allah hanya menghukum kalian dengan sumpah yang diniatkan di dalam hati kalian. Maka kafarohnya kalau tidak tertunaikan, kalian harus membayar apa? Dengan memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan makanan yang kalian berikan untuk keluarga kalian, tidak paling bagus dan tidak paling jelek. Atau yaitu apa? Memberikan kepada mereka pakaian kepada 10 orang miskin itu. Pakaian yang boleh dia pakaian bagian atas, boleh pakaian bagian bawah. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, tapi yang rajih adalah pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Istilah pakaian dia adalah libas untuk menutup aurat. Maka berarti yang disyaratkan adalah pakaian yang menutup aurat. Tayyib. Berarti yang paling murah apa? Kalau apa pakaiannya itu adalah untuk laki-laki, kalau untuk wanita mahal tentunya. Tapi semampunya. 10 orang miskin. Nah, kalau atau apa? Atau tahriru raqabah, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Hamba sahaya yang mana? Yaitu yang mukmin tentunya. Sebagaimana di dalam ayat dan juga di dalam hadis. Barang siapa tidak mampu itu, tidak mendapatkan itu, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Tayyib. Nah, ini dalam rangka kita menyelamatkan saudara kita yang bersumpah tadi dari kafaroh yang tentunya ini berat untuk keumuman manusia. Maka hendaknya kita penuhi panggilan dia tadi atau jemputan dia dan sebagainya. Asalkan ini tidak sampai memberatkan. Makanya para ulama mengatakan kalau sampai memberatkan, maka permintaan dia itu tidak boleh diikuti. Apa contoh memberatkan? Disebutkan oleh para ulama, yaitu apa? Ada seseorang pengemis datang, dia bersumpah, engkau harus memberikan kepadaku kereta itu. Wah, ini berat lah. Makanya walaupun hadis ini umum, tetapi apa? Dia dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Yaitu apa? Tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan apa? Saling ridho dan sebagainya. Berlebihan kalau sampai itu. Bahkan sebagian ulama mencontohkan sumpah orang yang tidak beradab itu. Engkau harus menceraikan istriku, istrimu, aku mau ambil. Nah, itu nggak boleh. Walaupun dalilnya umum, ibrarul qasam, muksim. Tapi dia diikat dengan apa? Dengan dalil-dalil yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya besok insya Allah, wallahu a'lam. Yang bagus, yang Nabi tak pergi melawat cucunya yang mati tu, adakah kerana terlalu sedih ataupun kenapa? Wallahu a'lam. Rasulullah lebih tahu apa alasan beliau di kali yang pertama untuk tidak datang. Boleh jadi apa namanya, Rasulullah kepala negara, punya urusan banyak dan sebagainya. Dan kita tahu kaidah dengan dalil-dalil yang banyak itu apa itu? Maslahatul jami' muqaddamah ala maslahatil fard. Kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu. Maka ini untuk urusan apa keluarga beliau sendiri, Rasulullah apa tidak mendahulukan. Tapi apa Rasulullah mendahulukan kepentingan umum. Makanya di sini disebutkan di dalam hadis itu Rasulullah sedang apa kumpul-kumpul dengan Sa'ad bin Ubadah dan lain-lain para apa pemimpin-pemimpin para sahabat. Boleh jadi ada keperluan yang besar. Sebagaimana juga dalam masalah harta itu, yaitu hadisnya apa Bilal. Yaitu apa? Walaupun Rasulullah keluarganya itu serba kekurangan, ternyata ketika datang hadiah yang banyak dari Raja Fadak, Rasulullah menyuruh untuk apa? Sedekahkan ke kaum muslimin. Kepada apa? Kepada kaum muslimin, dan Rasul mengatakan saya tidak akan masuk rumah saya sampai harta ini habis dan engkau
engkau tenangkan hati saya dengan habisnya harta ini. Menunjukkan Rasulullah lebih mengutamakan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi boleh jadi karena ada keperluan-keperluan yang mendesak untuk masyarakat. Maka Rasulullah tidak langsung datang kepada putrinya itu. Wallahu a'lam. Makanya bagus pemerintah kita dan pemerintah negara-negara lain, yaitu rakyat diutamakan, itu bagus kalau dijalankan. Nah, didahulukan aja ya. Didahulukan dalam apa? Dalam pemenuhan hak, bukan didahulukan untuk diambil uangnya. Itu nggak harusnya.